dikasih air di lubang ini. Kalau dia keluar buihnya, gelembung-gelembung, waktu kita kasih air gini keluar. Halo teman-temanku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali ke tutorial tips dan trik masalah uklik lagi, teman ya. Masalah uklik lagi. Nah, di video ini banyak sekali yang kemarin japri saya bertanya, Mas, unit saya itu, uklik saya itu, kok kalau dipompa itu anginnya nggak nyimpen di tabung ya? Apa masalahnya? Nah, jadi di salah satu penyebabnya itu di video ini akan saya tunjukkan cara menganalisanya. Nah, penyebab kebocoran itu teman-teman ya, di tabung itu biasanya ada pada palepnya dan ada pada pentil pengisiannya. Nah, jadi di tabung itu ya, bentar, saya ambil dulu tabungnya sebagai contoh. Oke, sip. Tunggu ya, sabar. Oke, teman-teman, ini dia tabungnya. Oke, jadi tabung uklik itu rata-rata sama ya, modelnya model kapsul, teman ya. Nah, biasanya terjadi kebocoran itu angin tidak menyimpan pada tabung kapsulnya. Itu yang pertama itu ada di sini. Oke, di sambungan seal ya, di sambungan seal. Oke, itu yang pertama. Yang kedua itu ada di palepnya. Oke, ini maaf ya, palepnya nggak ada pula ini ya. Oke, intinya ada di palepnya. Jadi kalau palepnya itu bocor, itu berarti seal yang ada di dalam. Di situ ada seal atau o-ring lah ya, o-ring. Bulat seperti ini, teman ya, bulat seperti ini. Nah, seperti ini bulat. Oke. Nah, di dalam situ ada o-ringnya. Nah, ada di situ kebocorannya. Kemudian di o-ring luar sambungan tabung. Dan yang kedua ada di bagian depan. Jadi waktu diisi dipompa dia balik dari bagian depan. Oke, di sini akan saya tunjukkan caranya bagaimana menganalisa secara sederhana bahwasannya di bagian depan ini pentil lah istilahnya, pentil, atau kalau di unit PCP itu bisa dibilang coupler lah. Cuman bedanya kalau PCP itu pakai tabung khusus ya, sedangkan ini tabungnya kapsul. Di situ ada palep, di situ ada pentilnya ya kan. Nah, jadi inilah contohnya. Di video ini saya akan buatkan tutorialnya secara sederhana, cara menganalisa apakah bocor di bagian depan tabung kapsulnya ini atau tidak. Oke, jangan kemana-mana teman-teman ya, ini kayaknya beberapa hari ini khusus uklik dulu lah ya. Jadi buat teman-teman yang punya masalah pada unitnya, mungkin PCP atau uklik, itu nggak masalah. Intinya teman-teman tonton video ini, teman-teman japri nomor WA yang udah saya sertakan di deskripsi video. Jadi walaupun ini tutorial uklik, kalau teman-teman punya masalah pada unitnya PCP, nggak masalah, teman-teman tonton, like, share, komen, subscribe, kemudian teman-teman japri nomor WA yang ada di deskripsi video. Mas, saya punya masalah, tapi bukan di uklik mas, tapi masalah PCP. Silahkan saja, langsung japri. Insya Allah akan saya respon. Kalau soal mungkin agak terlambat kalau saya sedang ada aktivitas. Oke teman ya. Nah, jadi begini cara sederhana untuk menganalisa apakah di bagian depan ini bocor, atau di bagian tabung atau di bagian pentilnya ini ya, bagian masuk pertama anginnya waktu kita pompa. Oke, caranya gini. Wah, mudah sekali teman ya. Nah, caranya kita pompa aja teman ya. Oke, bentar. Nah, gini. Oke, kita pompa sampai berapa kali lah teman-teman ya, terserah berapa kali. Setelah itu, setelah kira-kira sudah keras, baru ini kita tahan gini. Kita tahan gini. Kan kalau dipompa nutup gini ya, nutup gini ya. Nah, kemudian kita ginikan aja. Kita letakkan aja gini ya. Kita letakkan aja gini. Kalau ini dia bergerak pelan-pelan, tek. Nanti bergerak lagi pelan-pelan, tek. Maka itu bocor di bagian depan tabung atau di bagian pentilnya. Karena angin yang balik kan posisinya di sini nih. Oke, ya, di sini. Posisinya di sini, bentar. Nah, posisinya kan di sini tabung nih ya. Mana? Ini adalah lubang angin. Oke, posisinya di sini ya. Nah, di sini. Apabila dia keluar ke depan, maka klepnya, nah ini, klepnya yang ada di sini, dia kan terdorong. Makanya dia akan bergerak.
Nah, makanya dia akan bergerak perlahan-lahan karena terdorong oleh angin yang keluar dari tabung bagian depan atau dari pentilnya. Nah, mudah sekali teman ya untuk menganalisanya. Jadi teman-teman cukup memompa terus sampai ya mungkin 4 kali lah cukup. Kemudian setelah dipompa, dibuka gini aja, diletakkan aja gini. Kalau dia bergerak pelan-pelan, dia nggak langsung bergerak terus teman-teman ya. Dia hanya pelan-pelan. Begitu didorong kena angin yang bocor di dalam tabung sini yang depan atau di pentilnya, bagian pentilnya, itu nanti dia akan bergerak. Cek. Nah, terus habis itu bergerak lagi. Cek. Nah, itu berarti di bagian pentilnya ini yang ada di tabung bagian depan untuk masuknya angin pertama kali waktu kita pompa ukliknya itu bocor. Nah, oke, sangat sederhana bukan? Untuk menganalisa kebocoran apakah pada pentil depan tabungnya. Nah, kemudian untuk di sini itu biasanya yang saya lakukan itu ini saya rendam teman-teman. Nah, di bagian ini saya rendam. Oke, kan ini posisinya gini ya. Oke, ginilah. Nah, gini, ini kan ada di atas ya. Gini, ini saya rendam segini. Saat merendam pertama pasti banyak gelembung yang keluar. Biarkan saja. Biarkan saja. Nanti apabila gelembung yang lain sudah tidak keluar lagi, nanti perhatikan apabila ada satu gelembung di bagian sini yang keluar terus-menerus, maka itu ada 2 kemungkinan. Kalau tidak seal bagian aspalnya ya, yang tadi yang di dalam sini ya, yang di dalam sini. Yang di dalam situ yang kecil. Nah, ini kecil nih, ini kecil. Nah, kecil ini. Pokoknya seperti inilah bentuknya, itu bocor. Nah, atau yang di bagian ini, di bagian seal sambungan tabung. Nah, jadi seperti itu, mudah sekali teman ya. Jadi yang yang lebih mudah tadi ya ini, tidak perlu direndam sih. Sebetulnya direndam juga nggak masalah, ataupun teman-teman bisa menganalisa dari lubang ini ya. Setelah dipompa banyak, udah pompanya dibuka, dikasih air di lubang ini. Kalau dia keluar buihnya, gelembung-gelembung waktu kita kasih air gini keluar. Kalau air sabun biasanya lebih bagus untuk menganalisanya. Nanti dia jadi gelembung. Nah, itu bisa juga. Cuman biasanya kita kan kadang males ini ya, males nyediain nyari air sabun, nyari air. Nah, intinya ya itu tadi. Setelah dipompa berapa kali, ditahan seperti ini pompanya. Nah, nanti kalau dia bergerak, nah ininya bergerak, nanti bergerak lagi. Nah, berarti di bagian pentil tabung bagian depan itu bocor. Oke. Mungkin sampai di sini aja. Mudah kan teman-teman ya? Mudah. Yang nggak ngerti, wes tenang aja lah. Tinggal japri nomor WA admin di deskripsi video. Mudah teman-teman. Saya tidak mempersulit teman-teman untuk mendapatkan ilmu dari saya. Tidak mempersulit teman-teman untuk sharing dengan saya. Saya kasih nomor HP, saya kasih nomor WA. Langsung aja japri, "Mas, uklik saya tuh kayak gini loh. Piye iki Mas Bro?" Ngono kan. Nah, insya Allah saya bisa langsung respon kalau saya tidak sedang aktivitas. Oke teman ya. Jadi sampai di sini aja. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah japri, udah gabung di channel saya. Mohon maaf kalau komentar tidak bisa saya balas satu persatu. Intinya bukan saya tidak peduli, tapi karena kesibukan. Oke, yang jelas japri aja nomor WA saya kalau ada masalah pada unit teman-teman. Oke teman ya, sip, mantap. Saya sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hunting lintas Sumatera.